Walaupun sudah berorientasi melayanan, Pak, terkadang di mata masyarakat itu tidak atau kurang direspon atau dianggap adaptif dan kurang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman terkait dengan ASN ya, Pak. Nah, hal-hal yang sudah dilakukan BNNP Jawa Tengah terkait dengan hal tersebut bagaimana, Pak? Ya, kita bagaimanapun sekarang ini adalah dunia digitalisasi. Betul. Ya, di mana masyarakat banyak melihat tentang apa itu suatu organisasi melalui media sosial. Yang tentunya memang dalam suatu organisasi ini kan memang dinamisasi perkembangannya. Ya, sehingga kita juga harus bagaimana mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Halo dulur bersinar, apa kabarnya? Salam sehat tanpa narkoba. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara podcast Jateng Bersinar BNN Provinsi Jawa Tengah. Dan saya Limsa ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa hari ini, Bapak Dr. Andes Teguh Budi Santoso MM selaku Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya Bapak? Selamat pagi juga sedulur bersinar dimanapun berada. Iya Bapak, bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Limsa. Alhamdulillah. Bapak menanggapi konsep akhir-akhir ini, di mana BNN Provinsi Jawa Tengah ini sedang gencar-gencarnya Bapak untuk menuju zona integritas WBBM atau wilayah birokrasi bebas melayani. Nah, tanggapan Bapak dengan adanya target tersebut bagaimana Pak? Ya. Alhamdulillah Mbak Lisa, jadi saat ini memang Jawa Tengah sedang menggalakkan program zona integritas, apalagi kita memang tahun 2021 sudah mendapatkan zona integritas dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, dan sekarang ini kita bagaimana mempertahankan JI kita untuk bisa menuju ke WBBM. Memang di dalam tahun 2024 ini Jawa Tengah sudah mendapatkan target mengenai kinerja yang harus dicapai, khususnya untuk mempertahankan zona integritas, di mana sesuai dengan target kinerja kita harus bisa mempertahankan minimal kita mendapatkan nilai kurang lebih sekitar 86. Ya, ini tantangan berat bagi kita juga, dan juga tantangan berat bagi seluruh personil yang ada di BNP Jawa Tengah. Bagaimana kita mempertahankan? Kalau kita membentuk itu lebih gampang, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan agar zona integritas ini bisa kita dapatkan terus. Baik, tetap semangat Bapak. Ya. Nah, ini melihat berarti kan sudah tercapai untuk WBK-nya Pak, dan menuju WBBM. Nah, akhir-akhir ini kan kita juga sering melihat dan membaca ini Pak mengenai core value ASN berhalak dengan tagline bangga melayani bangsa di banyak kantor pemerintahan. Nah, ASN berhalak itu apa ya Pak? Mungkin Pak Teguh berkenan untuk menjelaskan. Ya, sebenarnya kalau untuk ASN berhalak ini merupakan suatu core value ya, ataupun sebagai nilai inti yang harus dipegang oleh seluruh ASN di Indonesia, termasuk juga ASN yang ada di BNN di seluruh Indonesia, termasuk juga BNN yang ada di Provinsi Jawa Tengah, di mana nilai-nilai ini merupakan suatu singkatan ataupun sebenarnya kepanjangan. Yang itu yang pertama berorientasi kepada layanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. Dengan tagline bangga melayani bangsa. Ini adalah core value yang tentunya diharapkan ini menjadi pegangan seluruh pegawai yang ada di BNN Provinsi Jawa Tengah. Nah, memang kalau kita melihat ASN berhalak ini dikandung maksud bagaimana seluruh pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kemudian bekerja dengan integritas yang tinggi, jujur, dan juga mampu memberikan yang terbaik, kemudian meningkatkan kompetensi sesuai dengan bakat, prestasi, dan juga mungkin terkait dengan jabatan fungsional masing-masing ya. Kemudian menjaga keharmonisasian, menunjukkan loyalitas baik itu kepada lembaga, pimpinan, dan sebagainya, dan juga bersikap adaptif terhadap perubahan dan mampu bekerja sama dengan untuk mencapai tujuan. Ya, karena di sini memang kalau kita lihat core value ini memang harus kita pegang ya, bagaimana kita selaku pegawai BNN provinsi kita harus mengetahui nih dengan core value ini bahwa BNN harus bisa bekerja sama
BNN tidak akan mungkin bekerja sendiri tanpa dibantu oleh stakeholder ataupun masyarakat yang ada. Itu Mbak bisa. Baik, penjelasannya sangat jelas sekali Pak Teguh. Tadi juga dijelaskan ternyata berakhlak itu sederet dari kepanjangan Ya, berorientasi melayani dan lain-lain. Nah, melihat hal tersebut, menurut Pak Teguh, sosialisasi yang sudah dilakukan BNN Provinsi Jawa Tengah itu apa Pak mengenai ASN berakhlak dan sesuai dengan peraturan yang ada di SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 Pak? Ya, silakan. Sebenarnya kita dengan core value ASN berakhlak ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, khususnya di teman-teman di BNP Jawa Tengah, karena BNP Jawa Tengah juga sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan ASN berakhlak yang dilaksanakan. Kita memperdomani pada surat edaran dari Menpan RB nomor 20 tahun 2021, di mana BNP Jawa Tengah sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi terkait dengan penyebaran informasi melalui media internal, ya baik itu melalui Facebook, melalui Instagram. Kita juga akan mencantumkan ataupun mengingatkan tagline tentang ASN berakhlak. Ya, juga kita melaksanakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop, serta kita juga melakukan integrasi nilai-nilai berakhlak dalam program dan kegiatan dari masing-masing bidang dan bagian. Diharapkan tagline itulah yang harus dipegang teguh, baik itu tagline yang tercantum di dalam setiap kegiatan maupun yang harus dilaksanakan oleh seluruh ASN dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Ya, tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh ASN memahami dan menerapkan nilai-nilai yang berakhlak ini dalam setiap tindakan dan juga dalam pengambilan keputusan. Ya, tadi kan ada sifatnya adalah kita adaptif, dia melakukan perubahan, bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, seperti itu Mbak Limsa. Baik. Sangat jelas sekali Pak Teguh. Disebutkan juga tadi bahwa tagline itu ternyata untuk mengingatkan kembali tujuan ASN itu melayani seperti apa, seperti itu ya Pak. Nah, tadi kan dijelaskan juga berakhlak adalah berorientasi melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya Pak ya. Itu kepanjangannya. Nah, kalau melihat pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh ASN, terutama instansi BNN Provinsi Jawa Tengah, apa saja sih Pak hal yang sudah dilakukan dalam hal berorientasi melayani? Ya, nah sebenarnya pelayanan ini tujuan utama kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah ini tentunya kita menyesuaikan dengan tugas pokok fungsi daripada BNN itu sendiri. Kita bisa melayani kegiatan program P4GN, pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan dan peredaran klub narkotika. Nah tentunya di sini memang banyak hal yang bisa dilakukan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh adalah melakukan peningkatan pelayanan publik tentang pembuatan SHKPN. SHKPN itu adalah salah satu surat keterangan bebas narkoba yang diberikan kepada masyarakat. Ya. Kemudian juga ada pemberian pelayanan terhadap tata persuratan. Kita sekarang ini kan sudah ada namanya aplikasi Sidinar. Kemudian juga ada kegiatan Trello juga. Itu salah satu juga kita memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan surat menyurat. Ya, belum lagi kita juga memberikan pelayanan terhadap permintaan sosialisasi terhadap narkotika yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini juga kita memberikan pelayanan yang tentunya ini memang diharapkan itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga salah satunya adalah kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang besuk tahanan. Ya, jadi kita memberikan pelayanan nih, karena walaupun kemarin pada saat pandemi COVID, kita pun bisa tidak menghilangkan hak keluarga tahanan untuk besuk tahanan. Jadi kita juga menyiapkan namanya layanan besuk tahanan online. Ya, salah satunya tujuan itu ya. Yang tadi memang seluruh pegawai diharapkan memang berupaya bagaimana kita selalu menerima masukan saran kepada masyarakat terhadap pelayanan yang ada di BNP Jawa Tengah, sehingga ke depan memang harapan kita pelayanan BNP semakin hari semakin baik kepada masyarakat. Luar biasa sekali Pak Teguh. Dijelaskan ternyata layanan di BNNP Jawa Tengah itu cukup banyak ya Pak ya? Iya, cukup banyak. Yang juga variatif tadi, besuk online itu juga tadi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Pak. Kadang walaupun sudah berorientasi melayanan Pak, terkadang di mata masyarakat itu tidak atau kurang direspon atau dianggap adaptif dan kurang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
terkait dengan ASN ya Pak. Nah, hal-hal yang sudah dilakukan BNNP Jawa Tengah terkait dengan hal tersebut bagaimana Pak? Ya, untuk anggapan masyarakat ini kan memang yang bisa menilai adalah masyarakat sendiri terhadap kinerja suatu organisasi. Betul. Ya, kita sendiri bagaimana kita bisa memberikan mengevaluasi atau membenahi diri terhadap hal-hal yang kurang dianggap baik oleh masyarakat. Nah, tentunya dengan anggapan bahwa ASN kurang beradaptasi ini, tentunya BNP Jawa Tengah akan selalu melakukan perubahan ataupun melakukan langkah-langkah ya, termasuk di dalamnya adalah peningkatan penggunaan IT dalam pelayanan. Ya, kita bagaimanapun sekarang ini adalah dunia digitalisasi. Betul. Ya, di mana masyarakat banyak melihat tentang apa itu suatu organisasi melalui media sosial. Ya, makanya kita sendiri di sini di BNP Jawa Tengah kita sudah ada yang namanya Instagram, kemudian ada Facebook, kemudian ada juga tentang web app-nya, yang salah satunya adalah nanti kita juga bisa menerima informasi dari masyarakat, sehingga nanti apapun saran dari masyarakat, kadang-kadang kita melalui digitalisasi itulah kita bisa memberikan. Ya, salah satunya kita adalah untuk menangani anggapan bahwa ASN kurang adaptif ini, kita tentunya selalu melakukan perubahan-perubahan dan juga kita selalu untuk bermetamorfosis untuk melakukan hal-hal yang baru, hal yang sifatnya adalah menerima masukan saran dari masyarakat, yang tentunya kita di sini bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Ya, sehingga nanti pelayanan masyarakat melalui digitalisasi informasi ini, masyarakat akan paham apa yang sudah dikerjakan, apa yang menjadi masukan oleh BNN akan masuk di dalam situ. Kemudian juga bagi para ASN juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digitalisasi. Ya, kita sendiri kan di BNP Jawa Tengah ada namanya kehumasan, Mbak. Kehumasan ini juga salah satu membantu kepada masyarakat ataupun kepada pegawai BNN untuk mengenal bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat melalui yang namanya media sosial tadi ya. Kemudian membaru juga proses kerja agar lebih efisien dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu BNP Jawa Tengah juga mendorong ASN untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan juga kebutuhan masyarakat yang dinamis. Yang tentunya memang dalam suatu organisasi ini kan memang dinamisasi perkembangannya. Ya, sehingga kita juga harus bagaimana mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Ya, itu Mbak. Jadi memang di sini kita menuntut pegawai juga harus adaptif, harus melakukan penyesuaian terhadap tuntutan dan keinginan masyarakat seperti apa. Yang jelas selama tidak keluar dari koridor-koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siap. Selanjutnya Pak Teguh, ya, terkait dengan tadi kan diinformasikan BNN Provinsi Jawa Tengah itu siap jika mendapatkan saran terkait dengan keadaptifan ya Pak ya, yang dinilai tadinya sebelum oleh masyarakat tidak adaptif terkait dengan digitalisasi, kehumasan di kantor dan lain-lain. Nah, berarti itu ada kaitannya dengan terus inovasi ya Pak ya, atau inovasi. Nah, menurut Bapak apakah perlu adanya pengembangan kompetensi dan keterampilan yang dilakukan setiap pegawai sesuai dengan jabatannya Pak, selain tadi digitalisasi tersebut? Ya, tentunya kalau kita melihat dari perkembangan zaman bahwa kompetensi kan salah satu unsur value yang ada di dalam AS berakhlak, kompetensi, bagaimana meningkatkan kompetensi bagi pegawai. Apalagi di BNP Jawa Tengah ini kan sudah ada namanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional itulah jabatan yang diduduki oleh pegawai, di mana dia menduduki jabatan sesuai dengan keahlian ataupun kefungsionalan dia. Ya, tentunya ini memang pengembangan ataupun keterampilan ini harus selalu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zamannya sendiri. Ya, contohnya sekarang ini kan ada bagaimana pengembangan jabatan fungsional seorang penyuluh. Nah, ini tentunya harus diisi oleh orang yang berkompeten, yang mampu memberikan penyuluhan ataupun mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang baik. Tentunya bukan hanya cara bicara
bicara, tapi kan juga ada teknik ataupun keterampilan dan juga kompetensi yang dibutuhkan. Ya, oleh sebab itu memang sesuai dengan aturan dan juga kebijakan pimpinan bahwa pengembangan kompetensi dan keterampilan sangatlah penting untuk dilakukan oleh setiap pegawai. Nah, makanya pegawai di BNP Jawa Tengah ini sekarang sudah mulai kayak berlomba-lomba Mbak Limsa untuk mengikuti uji kompetensi, salah satunya itu. Kalau kita melihat bahwa setiap pegawai ini memang diharapkan bisa meningkatkan kompetensi yang dimiliki, sehingga diharapkan memang dengan inovasi ini, dengan pengembangan kompetensi ini, inovasi-inovasi ini bisa dicapai ya, bisa didapatkan dari pengembangan kompetensi ini, sehingga nanti keharapan kedepannya para pegawai bisa mengikuti baik itu melalui pelatihan, kemudian melalui workshop ataupun pengembangan program diri lainnya yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka dalam bekerja, sehingga sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan suatu organisasi. Jadi memang BNN ini sekarang ini sudah mulai membenah bagaimana pengembangan kompetensi setiap pegawai ini akan diutamakan, ya sesuai dengan jabatan ataupun sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ya contohnya mungkin dari BNN kemarin tahun ini kita juga akan setelah melaksanakan pengembangan kompetensi bagi keuangan, yang tentunya diharapkan dengan adanya pengembangan kompetensi ini pengelolaan keuangan yang ada di BNN akan semakin baik dan juga semakin kapabel. Itu Mbak Lisa. Terima kasih sekali Pak Teguh atas jawaban hari ini dan juga mungkin pandangan yang baru buat saya ini Pak. Ya. Informasi tentang WBBM, kemudian tentang WPK yang sudah terjadi seperti itu, dan Pak Teguh semoga nanti ke depannya BNNP Provinsi Jawa Tengah bisa mencapai WBBM ya Pak ya. Amin. Amin. Kita aminkan bersama Dulur Bersinar. Terima kasih Pak Teguh sudah membersamai dan semoga Bapak sehat selalu. Amin. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih.